Bab 2011, lakukan perjalanan dengan saya. Di atas kekosongan, dua sosok bentrok. Lu Yan mundur dalam kekalahan berkali-kali di bawah kipas lipat Bai Tong, hampir tanpa kekuatan untuk membalas. Jika dia benar-benar bertarung dengan sembrono, dia bisa melukai Bai Tong juga. Tapi masalahnya, Bai Tong mengenakan King Hong Battle Armor di tubuhnya. Kerusakan yang sama, dia menderita 100%. Bai Tong hanya akan menderita 50% atau bahkan 30%. Melanjutkan pertarungan seperti ini, orang yang pertama kali menyerah hanya dia. Melihat dua area lainnya lagi, Deng Yunzai dan Dai Chunhao juga ditekan oleh lawan mereka. Advertisement. Hati Lu Yan tenggelam ke dasar batu dengan terburu-buru. Ketiganya datang dengan cara yang mengancam dan sombong, sepenuhnya berpikir bahwa mereka telah memojokkan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa mereka sebenarnya dipaksa masuk ke dalam selat putus asa oleh Ye Yuan sekarang. Menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain berbicara tentang Ye Yuan semacam ini, bukan? Meskipun Ye Yuan hanyalah alam dewa sejati kecil yang lemah, penampilan ketiga Empyrean yang hebat ini di depan mereka semua memiliki hubungan langsung dengan Ye Yuan. Selanjutnya, kapan pembangkit tenaga Empyrean dan harta roh Empyrean menjadi begitu tidak berharga? Satu kekuatan besar demi satu datang, isi perut Lu Yan bergolak, hampir ingin muntah darah. Wark. Akhirnya, Lu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dengan bentrokan berturut-turut, dia sudah menderita cedera internal yang cukup parah. Tidak mungkin. Kalau terus begini, aku pasti akan menyerah di sini. Kekuatan orang ini di atas kekuatanku untuk memulai, dan dia juga mendapat bantuan dari harta roh Empyrean. Saya tidak punya kesempatan sama sekali. Petik 2. Advertisement. Lu Yan akhirnya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasinya. Dari bertukar pukulan sampai sekarang, kekuatan tempur yang diperlihatkan Lu Yan jauh melampaui imajinasi Lu Yan. Bagaimana ini seorang pemula yang baru saja memasuki Empyrean? Ini jelas seorang eksentrik tua yang telah memasuki Empyrean selama bertahun-tahun. Lu Yan sudah samar-samar menebak di dalam hatinya bahwa Bai Tong kemungkinan besar adalah alam Empyrean. Itu hanya karena beberapa alasan dia akan jatuh ke alam dewa sejati. Tapi dengan cara ini, dia jelas memiliki lebih sedikit kesempatan. Lu Yan mengertakkan gigi dan berkata, di mana ada kehidupan, ada harapan. Mundur. Selesai berbicara, esensi surgawi Lu Yan melonjak, bahkan menggunakan kekuatan untuk menyusu-susu, akhirnya memaksa Bai Tong mundur sedikit. Dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan melarikan diri. Bai Tong hanya tersenyum dingin dan berkata, mau pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Itu hanya untuk melihat sosoknya berkedip dan benar-benar langsung memblokir jalan Lu Yan. Murid Lu Yan mengerut dan dia berteriak kaget, hukum es spasial. Bai Tong bukanlah pembangkit tenaga listrik Empyrean biasa, dia juga tahu hukum tata ruang. Advertisement. Emosi yang disebut keputusasaan menyebar di hati Lu Yan. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Bai Tong dengan suara dingin, haruskah kau memaksaku untuk saling menghancurkan? Bai Tong menatapnya dengan sangat tenang dan berkata, saling menghancurkan. Hanya berdasarkanmu. Petik 2. Dia awalnya adalah pembangkit tenaga super Empyrean puncak. Seberapa besar kekuatannya dibandingkan dengan Lu Yan? Meskipun wilayahnya kurang lebih sama dengan Lu Yan saat ini, dia masih memiliki armor pertempuran King Hong milik Ye Yuan dan kipas giok riangnya, dua harta roh Empyrean ini. Tidak peduli apa kartu truf yang dimiliki Lu Yan, dia juga tidak takut sedikit pun. Bai Tong melambaikan tangannya dan menyerang lagi tanpa sepatah kata pun. Lu Yan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tak berdaya, dia hanya bisa menghadapi pertempuran secara pasif. Namun, meskipun sisi Ye Yuan mendominasi, ingin menjatuhkan pihak lain dalam waktu singkat juga tidak bisa dilakukan. Pertarungan kedua belah pihak sebenarnya berlangsung selama 3 hari 3 malam. Lu Yan saat ini memiliki rambut acak-acakan, pernapasannya tidak teratur. Bagaimana masih ada sikap penguasa kota? Sebaliknya, dia persis seperti pengemis di pinggir jalan. Dua orang lainnya juga tidak jauh lebih baik darinya, sudah dipaksa masuk ke dalam selat putus asa. Ye Yuan, aku seorang Empyrean di bawah komando Heavenly Emperor Extreme Nether. Anda berani membunuh saya. Anda dapat membuat beberapa Empyrean, tetapi dapatkah Anda membuat Kaisar Surgawi? Jika kau membunuhku, Heavenly Emperor Extreme Nether pasti tidak akan melepaskanmu. Lu Yan menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaum. Saat kata-kata ini keluar, seluruh kota terkejut. Jika mereka masih bisa membayangkan Empyreans,
Kaisar Surgawi sudah melebihi imajinasi mereka. Menyinggung Kaisar Surgawi, konsekuensinya sangat menakutkan. Di atas tembok kota, Ye Yuan berdiri di udara, dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku melepaskanmu, mungkinkah kamu tidak akan pergi mencari Heavenly Emperor Extreme Nether untuk mendapatkan bala bantuan? Pada saat itu, apa yang akan saya gunakan untuk menahan Anda? Karena itu masalahnya, lebih baik membunuhmu. Saudara Bai, tidak perlu menahan, silakan membunuh. Petik 2. Bai Tong mengangguk sedikit, kekuatan di tangannya menjadi lebih berat. Konflik kedua belah pihak jelas belum bisa dimediasi. Bukankah mengancam lagi sekarang menjadi lelucon? Masalah di masa depan, bicarakan lagi di masa depan. Selanjutnya, Bai Tong memiliki nilai di hatinya. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Luyan, Heavenly Emperor Extreme Nether mungkin tidak benar-benar marah. Bagaimanapun, Dewa Alkimia Bintang 7 di masa depan dibandingkan dengan Empyrean Cakrawala kedua, yang memiliki bobot lebih besar, tidak mungkin Kaisar Surgawi Extreme Nether tidak dapat membedakan. Menuju keberadaan seperti Ye Yuan, pentingnya penalian jelas lebih besar daripada membunuh dan bersenang-senang setelahnya. Bang! Bai Tong menunjukkan kipas angin, domain dunia Luyan mirip dengan mengalami pukulan berat, sosok langsung terbang ke belakang, darah segar menyembur liar. Luyan saat ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Selama waktu ini, Luyan secara alami melepaskan semua gerakan pembunuhannya. Tapi Bai Tong memiliki dua harta roh Empyrean dan sama sekali tidak takut akan gerakan pembunuhan pihak lain. Kedua mata Bai Tong sedikit menyipit dan berkata dengan dingin, sudah waktunya untuk mengirimmu dalam perjalanan. Murid Luyan mengerut, matanya menunjukkan ekspresi keengganan dan keputusasaan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan benar-benar mati di sini. Tempat ini hanyalah sebuah kota kekaisaran kecil. Bai Tong mengacungkan kipas lagi. Cahaya putih yang kuat menuju langsung ke Luyan. Tapi saat ini, lapisan riak muncul di angkasa. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan dan melambaikan tangannya dengan ringan. Cahaya putih itu langsung padam. Murid Bai Tong mengerut, melihat kedatangan itu dengan ketakutan. Ini adalah pria tua berjubah abu-abu. Aura di tubuhnya, bahkan Bai Tong saat ini juga terasa ngeri. Di kota, termasuk Ye Yuan, wajah mereka semua berubah. Orang tua berjubah abu-abu ini sangat kuat. Ketika Luyan melihat orang tua itu, wajahnya menampakkan ekspresi kegirangan yang liar dan dia berteriak karena terkejut, Saudara Chang Yuan. Hahaha, Anda datang tepat pada waktunya. Ye Yuan, pengkhianat ini benar-benar berani membunuh seorang Empyrean, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Empyrean Chang Yuan tidak melihat ke arah Luyan, tapi melihat ke arah Bai Tong dan berkata, kamu yang terhormat ingin membunuh Bodhidharma Nether Extremeku. Itu berarti memperlakukan Heavenly Emperor Extreme Nether terlalu ringan, kan? Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut, dan sosoknya bergerak, melangkah maju untuk menyambut, berkata dengan dingin, dialah yang sombong. Kami hanya membalas. Mengapa hanya dia yang diizinkan untuk membunuh dan orang lain tidak diizinkan untuk membunuhnya? Petik 2. Empyrean Chang Yuan memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, kamu adalah Ye Yuan yang meracuni beberapa ribu alam dewa sejati sampai mati. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya? Empyrean Chang Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu benar, lakukan perjalanan denganku. Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Pembangkit tenaga listrik Empyrean yang tiba-tiba muncul sebenarnya di sini untuk Ye Yuan. Mereka tidak menyangka bahwa masalah Ye Yuan yang meracuni beberapa ribu alam dewa sejati sampai mati benar-benar menyebar ke Bodhidharma Nether Extreme. Ini merepotkan. Kekuatan Empyrean Chang Yuan ini jelas lebih kuat dari Bai Tong. Alam Empyrean, bahkan jika itu hanya perbedaan dari satu alam kecil, itu juga merupakan celah yang tidak bisa diatasi. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata, jika aku tidak pergi denganmu. Empyrean Chang Yuan sedikit tersenyum, tekanan Empyrean di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan. Kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari Luyan menyebar di antara langit dan bumi. Itu tidak terserah kamu. Empyrean Chang Yuan memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Bab 2012, Koneksi Ye Yuan. Empyrean Cakrawala keempat. Ini Empyrean Cakrawala keempat. Petik 2. Dewaku, apa yang harus dilakukan sekarang? Alam Empyrean Realm, satu alam adalah satu dunia. Di depan Empyrean Cakrawala keempat, Tuan Ye Yuan sepertinya tidak memiliki sarana untuk bersaing lagi. Petik 2. Ada seruan seru di kota.
Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan Empyrean Changyuan. Empyrean Realm, perbedaan setiap ranah minor sangat besar. Advertisement. Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, Baitong adalah yang terkuat. Tetapi bahkan jika dia membawa dua harta roh Empyrean padanya, itu juga tidak bisa menutupi celah yang sangat besar ini. Apalagi fakta bahwa Empyrean Cakrawala keempat adalah alam Empyrean tingkat menengah, lebih dari level yang lebih kuat dari alam Empyrean tahap awal. Tidak ada yang menyangka bahwa perubahan sebesar itu akan benar-benar terjadi. Seorang kaisar surgawi Bodhimanda mengirim utusan secara langsung, dan itu adalah pembangkit tenaga super realm Empyrean tingkat menengah langsung. Orang seperti itu, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan lagi. Empyrean Changyuan melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, apakah kamu berjalan sendiri? Atau apakah Anda ingin Empyrean ini mengambil tindakan? Petik 2. Direnggut dari rahang kematian, Luyan tidak bisa menahan tawa dan berkata, bocah, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu ingin membunuh Empyrean ini? Sekarang, Empyrean ini akan melihat apa artinya kamu masih harus sombong. Petik 2. Deng Yunzai dan Dai Chunhao juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar di wajah mereka. Peralihan dari kesedihan yang luar biasa menjadi kegembiraan yang luar biasa ini membuat mereka melupakan identitas mereka sebagai Empyreans sejenak, tertawa terbahak-bahak tanpa keraguan. Ye Yuan Pang, Empyrean ini pasti akan mencabik-cabikmu. Deng Yunzai menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, advertisement. Sebagai pembangkit tenaga Empyrean, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan putus asa di tangan alam dewa sejati. Sebaliknya, Empyrean Changyuan yang melirik ketiga orang itu dengan agak terkejut, tidak tahu mengapa mereka memiliki keluhan yang begitu besar. Dia baru saja bergegas. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ketiga Empyrean yang hebat ini semuanya diciptakan oleh Ye Yuan seorang diri? Orang-orang yang ingin membunuh mereka jelas merupakan tiga pembangkit tenaga Empyrean yang hebat. Bahkan jika Ye Yuan meracuni ribuan alam dewa sejati sampai mati, ketiga orang ini juga tidak akan sampai membenci Ye Yuan seperti ini, kan? Melihat penampilan mereka, mereka tidak memiliki banyak kebencian terhadap ketiga pembangkit tenaga Empyrean itu. Situasi ini sangat aneh. Sementara pada saat ini, Jian Hongqiao memblokir di depan Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, rekan Taois Changyuan, saya adalah penatua Stellar Hall dari ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim, Jian Hongqiao. Ye Yuan adalah teman dekat saya dari Extreme Look Great Imperial Capital. Apakah Anda yakin ingin mempersulit ibu kota kekaisaran keberuntungan besar saya? Petik 2. Duan Yi juga angkat bicara, Ye Yuan adalah kepala tetua Alchemy Celestial Pavilion, berbicara sebagai rekan dengan Empyrean Flutterfeather. Apakah kamu yakin ingin membawanya pergi seperti ini? Petik 2. Ekspresi Chang Yuan akhirnya berubah. Jelas, dua dewa besar ini membuat raut wajahnya berubah. Selain Kaisar Surgawi Nether Extreme, tidak ada yang berani memprovokasi dua dewa besar ini di seluruh Bodhidharma Nether Extreme. Seorang seniman bela diri alam dewa sejati yang sangat kecil sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu dalam. Advertisement. Kejutan Chang Yuan sama sekali tidak signifikan. Dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Empyrean ini atas perintah kepala tetua untuk membawa Ye Yuan kembali ke Bodhidharma Nether Extreme, mungkin, itu bukan hal yang buruk. Jika Bodhidharma sangat memikirkannya, dia secara alami akan mengalami kebangkitan meteorik di masa depan, dengan prospek masa depannya yang tidak terbatas. Petik 2. Ketika Luyan tiga orang mendengar itu, wajah mereka tidak dapat menahan perubahan. Ini bukanlah hasil yang ingin mereka lihat. Tapi segera, ekspresi Luyan menjadi tenang. Selama dia memasuki Bodhidharma Nether Extreme, secara alami akan ada cara untuk menghadapinya di masa depan. Ye Yuan melihat ke arah ekstrim Nether Bodhidharma Chang Yuan dan berkata dengan dingin, kalau begitu bantu aku berterima kasih kepada kepala tetua atas niat baiknya. Tapi, kamu ini tidak punya rencana untuk pergi ke ekstrim Nether Bodhidharma. Petik 2. Alis Empyrean Chang Yuan berkerut saat mendengar itu. Berandal ini tidak tahan terhadap segalanya. Itu hanya untuk melihat dia mendengus dingin dan berkata, bocah kecil, wajah yang benar-benar menolak ketika diberikan. Hanya dewa yang sejati, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sendiri sebagai seseorang? Biarpun dua identitas mereka luar biasa, apakah kalian merasa dengan kekuatan mereka, Empyrean ini bisa membuat kagum? Lupakan. Karena itu masalahnya, Empyrean ini juga tidak bisa diganggu untuk membuang-buang napas. Aku akan langsung membawamu pergi.
Petik 2. Selesai berbicara, Empyrean Chang Yuan melepaskan auranya dan melangkah ke udara. Dengan setiap langkah yang dia ambil, momentum mengesankan Chang Yuan semakin kuat. Puhwark, puhwark. Akhirnya, Jian Hongqiao dan Duan Yi tidak bisa menahannya, memuntahkan seteguk darah. Perbedaannya terlalu besar. Minggir. Chang Yuan menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Sosok Jian Hongqiao dan Duan Yi sebenarnya tidak dapat bertahan dan langsung dikirim terbang dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa dua orang ini menghalangi di depan, Ye Yuan segera merasakan tekanan menakutkan datang dari depan. Tekanan Empyrean Cakrawala keempat terlalu menakutkan, menghancurkannya sampai tulangnya berderit. Chang Yuan menatap lurus ke arah Ye Yuan dan berkata dengan tenang, "Bocah, kamu terlalu kurang ajar. Anda pikir ada beberapa Empyrean yang mendukung Anda dapat mengabaikan Empyrean ini. Empyrean ini memberitahumu, kekuatan seorang Empyrean tidak bisa dibantah. Sekarang, ikutlah denganku." Petik 2. Selesai berbicara, Chang Yuan langsung mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Ye Yuan. Domain dunia yang melonjak ke depan seperti gelombang deras menghancurkan Ye Yuan sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas sama sekali. Namun, Chang Yuan tiba-tiba menemukan bahwa sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan, tatapannya penuh dengan geli. Tiba-tiba, wajah Chang Yuan berubah, sosoknya mundur secara eksplosif. Dua sosok keluar dari kehampaan, satu tua dan satu muda. Orang tua itu memandang Chang Yuan dan berkata dengan dingin, "Orang tua ini adalah si Yuan Chao Yuan. Saudara Chang Yuan, tolong tunjukkan wajahmu dan angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan belas kasih." Petik 2. Wajah Empyrean Chang Yuan berubah dan dia berteriak kaget, kamu adalah penguasa kota ibu kota Kekaisaran Si Yuan, Empyrean Chao Yuan." Orang tua itu perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu benar. Justru orang tua ini." Petik 2. Chang Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Chao Yuan berada di bawah komando Kaisar Langit Cloudbright. Tanganmu terulur terlalu jauh, kan?" Petik 2. Empyrean Chao Yuan berkata dengan dingin, "Teman kecil Ye Yuan adalah teman si Yuanku." Mendengar bahwa seseorang ingin merugikannya, lelaki tua ini secara khusus tampil, ingin menjadi mediator. Petik 2. Meski kata-katanya diucapkan dengan sopan, arti memihak padanya sudah sangat jelas. Empyrean Chao Yuan masih memiliki seorang pria muda di sampingnya. Siapa kalau bukan Song Yu? Masalah Ye Yuan membantai beberapa ribu alam dewa sejati benar-benar meledak terlalu besar. Setelah Song Yu mendengarnya, dia langsung bertanya kepada Empyrean Chao Yuan, berharap dia akan datang dan membantu Ye Yuan. Empyrean Chao Yuan juga tidak menolaknya, langsung datang. Setelah Song Yu kembali, dia sudah memberitahu Empyrean Chao Yuan semua tentang peristiwa di medan perang Dewa Kuno. Empyrean Chao Yuan juga sangat terkejut setelah mendengarkannya. Mengabaikan bahwa Ye Yuan memberinya kesempatan beruntung, hanya berdasarkan itu Ye Yuan adalah seorang jenius alkimia Dao Super. Identitas ini juga layak untuk dia berteman. Empyrean Chang Yuan mendengus dingin dan berkata, "Wajah Brother Chao Yuan belum cukup besar. Jangan lupa, tempat ini adalah wilayah Heavenly Emperor Extreme Nether." Petik 2. Apakah begitu? Lalu, bagaimana jika Anda menambahkan kami? Petik 2. Suara Empyrean Chang Yuan belum memudar ketika beberapa sosok lagi keluar dari kehampaan. Itu adalah 3 pembangkit tenaga Empyrean yang hebat. Termasuk Empyrean Chao Yuan, aura yang memancar dari beberapa orang ini sebenarnya tidak kalah dengan Empyrean Chang Yuan. Yang ini Redleaf Vivepeax. Yang ini adalah Fu Feng Skyhao. Yang ini adalah Blue Emis Red Kenley. 3 Empyrean besar menangkupkan tinju mereka ke Chang Yuan, masing-masing memperkenalkan diri. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak ada yang akan mengira bahwa begitu banyak pembangkit tenaga Empyrean benar-benar akan muncul di kota Kekaisaran Surgawi Elang hari ini. Selanjutnya, masing-masing dan setiap pembangkit tenaga Empyrean ini adalah pembangkit tenaga super yang namanya mengguncang suatu wilayah. Chang Yuan memandang Ye Yuan seperti dia telah melihat hantu, sangat terkejut di dalam hatinya. Tuhan macam apa anak ini, yang mampu merepotkan begitu banyak penguasa di suatu wilayah untuk datang dan melindunginya dari jarak ratusan juta mil. Previous, Bab 2013, sungguh tontonan yang besar. Empyrean Chao Yuan, Empyrean Vivepeax, Empyrean Skyhao, dan Empyrean Blue Emis, keempat orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga super Empyrean Cakrawala keempat. Selanjutnya, mereka berempat berada di bawah Kaisar Surgawi yang berbeda. Susunan pemain ini sangat keterlaluan untuk didengar.
Menghitung di ibu kota kekaisaran keberuntungan besar di belakang Jian Hongqiao dan ibu kota kekaisaran emas berkilau di belakang Duan Yi, ada 6 kekuatan besar yang dengan gigih mendukung Ye Yuan. Bocah dewa sejati cakrawala ketiga sebenarnya memiliki pengaruh yang begitu menakutkan. Di dalam kota kekaisaran langit surgawi, sudah lama mendidih karena kegembiraan. Advertisement. Pertunjukan hari ini benar-benar menarik melampaui kata-kata, terus berputar. Kartu truf Ye Yuan dibagikan satu demi satu, membuat orang melihat kabur, lebih dari yang bisa mereka ikuti. Terutama 4 empyrean hebat yang ditampilkan ini, hati para seniman bela diri di kota berpacu dengan liar. Banyak pembangkit tenaga super realem empyrean tahap menengah ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Tuan Ye Yuan sungguh luar biasa. Begitu banyak pembangkit tenaga empyrean berdiri untuknya. Petik 2. Ya dewa, selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat tontonan yang begitu megah. Bahkan jika saya mati hari ini, saya juga akan rela. Petik 2. Kami benar-benar mengikuti orang yang tepat. Hari ini, bahkan jika Kaisar Langit datang, dia bisa melupakan tentang membawa yang mulia juga. Petik 2. Seniman bela diri Heavenly Eagle saat ini semuanya sangat bangga. Mereka merasa bangga menjadi seniman bela diri Heavenly Eagle. Karena mereka mengikuti tuan yang seperti mukjizat. Advertisement. Brother Chang Yuan, Anda adalah raksasa dari suatu wilayah. Mengapa ada kebutuhan untuk mempersulit kota kekaisaran kecil yang kecil? Bisakah Anda menjual wajah Vivepeax dan membatalkan masalah ini? Empyrean Vivepeax berkata dengan dingin. Brother Chang Yuan, teman kecil Ye adalah bakat yang luar biasa. Bahkan jika kalian mengundang, Anda juga tidak bisa menggunakan cara ini untuk mengundang. Empyrean Blue Emis juga berkata. Ekspresi Empyrean Chang Yuan menjadi sangat jelek. Saat ini, dia telah menunggangi seekor harimau dan merasa agak sulit untuk turun. Antrean di depannya terlalu bagus, hebat sampai dia tidak bisa menahannya lagi. 3 orang Luyan di belakangnya sudah lama menatap dengan tercengang dengan mulut menganga. Mereka bertiga benar-benar tercengang karena takjub dengan metode dan koneksi Ye Yuan. Dewa sejati cakrawala ketiga yang sangat kecil sebenarnya bisa menggerakkan 6 leviatan dari suatu wilayah untuk melindungi dan mengawalnya. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Empyrean Chang Yuan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, rekan Taois, bertingkah seperti ini juga terlalu merendahkan Bodhidharma neter ekstrimku. Bagaimana jika saya bersikeras membawa anak ini pergi hari ini? Petik 2. Di wilayahnya sendiri, Empyrean Chang Yuan tidak mau kehilangan muka. Bahkan jika dia menantang semua rintangan, dia juga harus membawa Ye Yuan pergi. Pada saat ini, Empyrean Chao Yuan perlahan berbalik, melihat ke arah Ye Yuan, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Ye Yuan, itu hanyalah sebuah kota. Mengapa tidak pergi ke Si Yuan saya? Empyrean ini akan menjanjikan Anda sebuah ibu kota kekaisaran. Bagaimana tentang itu? Pada saat itu, bahkan jika Anda melakukan apa yang Anda inginkan di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang akan mengganggu Anda juga. Petik 2. Empyrean Vivepeax terkekeh dan berkata, Brother Chao Yuan, kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi pria yang baik. Teman kecil Ye Yuan, datanglah ke Red Leaf-ku, Empyrean ini akan menjanjikanmu 10 ibu kota kekaisaran. Petik 2. Advertisement. 2 orang lainnya secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan dan juga menjanjikan kekayaan besar kepada Ye Yuan. Song Yu dan beberapa teman baik secara alami juga didesak di samping, semua berharap Ye Yuan pergi ke wilayah mereka. Di satu sisi, wajah Empyrean Chang Yuan berwarna ungu. Jika Ye Yuan pergi ke ibu kota kekaisaran besar lainnya, apakah dia masih bisa mengganggunya? Bukankah Anda ekstrim neter Bodhidharma? Dia tidak berada dalam Bodhidharma neter ekstrim Anda sekarang, apakah Anda masih dapat mengganggunya? Selanjutnya, kata-kata beberapa orang ini dengan jelas diucapkan untuk didengar Chang Yuan, mencekiknya dengan parah. Selesai berbicara, beberapa pembangkit tenaga Empyrean semua memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi antisipasi, berharap dia memilih sisi mereka. Sudah berakhir dalam keadaan ini, Ye Yuan tidak punya alasan untuk terus tinggal. Jelas, pergi adalah pilihan terbaik. Dengan bakat dan sarana Ye Yuan, dengan betapa luasnya dunia ini, dia bisa pergi kemana saja. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah beberapa Empyrean dan berkata sambil tersenyum, sanjungan senior, Ye ini menghargainya. Hanya saja Ye ini telah tinggal selama bertahun-tahun di Heavenly Eagle dan sudah tidak tahan berpisah dengan tempat ini. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut.
Terutama beberapa Empyrean yang hebat, mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menolak dengan begitu lugas. Empyrean Cao Yuan berkata dengan heran, teman kecil Ye, kamu harus berpikir jernih. Ye Yuan mengangguk dan berkata, terima kasih, senior, karena datang membantu saya dari jauh. Hanya saja pikiran Ye ini sudah dibuat, semoga senior tidak tersinggung. Petik 2. Chang Yuan mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu tahu, dia sama sekali tidak menghargai kebaikannya. Pembangkit tenaga Empyrean yang agung benar-benar dilecehkan meskipun niat baik mereka, benar-benar menggelikan. Petik 2. Empyrean Cao Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, teman kecil Ye Yuan, dia secara alami memiliki modal untuk ditolak. Tidak perlu menabur perselisihan. Petik 2. Murid Chang Yuan menyempit, tidak menyangka bahwa beberapa orang ini sebenarnya sangat protektif terhadap Ye Yuan. Dia mendengus dingin dan berkata, kalian bisa menghalangi sebentar. Tapi mungkinkah Anda masih bisa memblokir seumur hidup? Mungkinkah sedikit dari Anda yang masih bisa garnisun di Heavenly Eagle setiap hari? Petik 2. Suara Empyrean Chang Yuan belum memudar saat badai kembali terjadi. Dua sosok lainnya perlahan keluar dari kehampaan. Murid Chang Yuan mengerut, menatap kedua sosok itu dengan tak percaya. Dua Empyreans lagi. Ya dewa, berapa banyak pembangkit tenaga Empyrean yang datang hari ini sebelum dianggap selesai? Petik 2. Tunggu sebentar, mengapa saya merasa aura kedua Empyrean ini tak terduga, bahkan lebih kuat dari Empyrean Chang Yuan mereka semua. Petik 2. Sungguh, mungkinkah, dua Empyrean hebat ini bahkan lebih kuat dari mereka? Petik 2. Kota Kekaisaran Surgawi Elang sudah benar-benar dinyalakan. Tontonan hari ini, mereka merasa bahwa mereka sudah bisa keluar dan membanggakan diri seumur hidup. Petik 2. Pemandangan megah seperti itu jarang terlihat di sepanjang hidup mereka. Satu pembangkit tenaga Empyrean muncul setelah yang lain, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Selanjutnya, kedua Empyrean ini tampak seperti mereka ada di sini untuk Ye Yuan juga. Sama seperti semua orang dalam keadaan tidak percaya, dua orang Jian Hongqiao dan Duan Yi masing-masing melangkah maju dan membungkuk memberi hormat. Saya memberi hormat kepada Lord Sutao. Saya memberi hormat kepada Lord Flutterfeather. Kedatangannya tidak lain adalah Jian Sutao dan Empyrean Flutterfeather. Ekspresi wajah Chang Yuan berubah lagi dan lagi. Dia hampir mati lemas. Keberuntungan ekstrim Tuan Kota Ibu Kota Kerajaan Agung dan Tuan Kota Ibu Kota Kerajaan Besar Emas Berkilau benar-benar datang bersama. Status Empyrean Flutterfeather sangat tinggi di antara Empyreans. Seseorang harus tahu, dia adalah Dewa Alkimia Bintang 7 yang sangat jarang terlihat, pembangkit tenaga listrik Dao Realm yang sangat lengkap. Empyrean mana yang berani tidak memberinya wajah? Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi juga harus memberinya wajah. Adapun Jian Sutao, itu bahkan lebih tanpa perlu dikatakan lagi. Identitasnya jauh lebih tinggi daripada Jian Hongqiao. Sebagai penguasa kota, apa yang diwakili Jian Sutao adalah wajah keluarga Jian. Selain itu, kedua orang ini adalah pembangkit tenaga Super Empyrean Cakrawala ke-7. Dua Empyrean yang hebat adalah tokoh utama yang menginspirasi kekaguman di sekitar. Empyrean Chang Yuan tidak layak disebut sama sekali di depan mereka. Melihat line-up ini, bahkan Cao Yuan dan beberapa Empyrean juga maju untuk memberi hormat, menunjukkan rasa hormat. Mengenai penampilan kedua orang ini, Ye Yuan juga sangat terkejut. Tapi memikirkannya, secara alami tidak mungkin mereka datang untuk mempersulitnya. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan berkata sambil membungkuk, Ye Yuan menghormati Senior Sutao, Senior Flutterfeather. Jian Sutao mengangguk sedikit dan berkata, kamu anak nakal, kamu benar-benar bisa menimbulkan masalah. Empyrean ini bahkan mendengar tentang rekor gagah berani Anda jauh di Extreme Look. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dan tidak memperhatikannya. Sebaliknya, Empyrean Flutterfeather yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan, Empyrean ini datang untuk mencarimu karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Bab 2014, Cloudpil Summit. Saat kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut. Urusan apa yang dimiliki Empyrean Flutterfeather yang agung, ahli hebat Empyrean tahap akhir dan Dewa Alkimia Bintang 7, harus meminta sedikit alam dewa sejati. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Senior Flutterfeather, tolong katakan. Empyrean Flutterfeather membuka mulutnya dan berkata, 3 tahun kemudian, 7 puncak besar tanah suci alkimia tingkat Empyrean di perbatasan selatan akan bersama-sama mengadakan pertemuan puncak alkimia. Pada saat itu,
Akan ada banyak ahli alkimia yang berkumpul di Cloudfield Great Imperial Capital. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Petik 2. Ye Yuan masih belum mengungkapkan apapun, tapi kemudian Chang Yuan berkata dengan heran, Cloudfield Summit. Anda di sini untuk mengundang Ye Yuan untuk ambil bagian dalam Cloudfield Summit. Petik 2. Dunia surga berpusat di sekitar Gunung Heavenspan, terbagi menjadi timur, selatan, barat, utara, dan tengah, 5 perbatasan. Advertisement. Tempat di mana elang langit berada adalah perbatasan selatan. Wilayah perbatasan selatan sangat luas, tetapi mereka yang bisa dinyatakan sebagai tanah suci alkimia top tidak banyak. Perbatasan selatan memiliki total 7 ibu kota kekaisaran besar alkimia yang telah lama menikmati reputasi yang baik dan dikenal sebagai tanah suci alkimia puncak. Dan di antara mereka, adalah reputasi Cloudfield Great Imperial Capital yang berada di puncak kekuasaan dan kemegahan. KTT Alkimia yang diprakarsai oleh Cloudfield Great Imperial Capital terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Itu adalah masalah utama dunia alkimia perbatasan selatan. Namanya adalah Cloudfield Summit. Alkemis yang dapat mengambil bagian dalam Cloudfield Summit semuanya adalah ahli alkimia yang jenius. Yang mengejutkan Chang Yuan, identitas seperti apa yang dimiliki Empyrean Flutterfeather. Untuk benar-benar datang secara pribadi untuk mengundang Ye Yuan untuk berpartisipasi dalam Cloudfield Summit. Orang harus tahu, ibu kota kekaisaran emas berkilau besar adalah salah satu dari 7 tanah suci alkimia puncak. Sebagai tuan tanah suci alkimia, seberapa dihormati status Empyrean Flutterfeather. Advertisement. Tapi sekarang, dia benar-benar secara pribadi berlari ke Heavenly Eagle untuk mengundang alam dewa sejati kecil yang lemah. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Siapa yang tahu bahwa Empyrean Flutterfeather menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini akan berpartisipasi dalam Cloudfield Summit, tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengan kekuatan Ye Yuan, dia akan ambil bagian dalam Cloudfield Summit, itu akan menindas orang. Petik 2. Tatapan Chang Yuan berubah menjadi niat dan dia bergumam, bullying orang. Dia agak tidak dapat memahami mengapa hanya dewa sejati cakrawala ketiga yang akan menindas orang. Di Cloudfield Summit, jenius alkimia level ini seharusnya punya banyak. Ye Yuan meracuni beberapa ribu pembangkit tenaga listrik dewa sejati sampai mati kali ini terlalu mencolok. Oleh karena itu, dalam kesan Chang Yuan, Ye Yuan hanyalah seorang ahli racun yang sangat mengesankan. Tatapan Ye Yuan berbinar, jelas agak tergerak, dan bertanya, apakah Cloudfield Summit ini sangat mengesankan? Saat pertanyaan ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menggunakan tatapan tidak percaya untuk melihat Ye Yuan. Teman kecil Ye Yuan, kamu sebenarnya bahkan tidak tahu tentang Cloudfield Summit. Empyrean Chao Yuan berkata dengan heran. Apakah Cloudfield Summit sangat terkenal? Kata Ye Yuan dengan tatapan bingung. Ye Yuan benar-benar tidak tahu tentang Cloudfield Summit ini. Dasles juga tidak pernah memberitahunya sebelumnya. Dia juga bertanya kepada Dasles barusan, dengan jelas, dia juga tidak tahu. Advertisement. Sepertinya Cloudfield Summit ini seharusnya hanya muncul setelah Heavenly Empyrean Immortal Grove meninggal. Empyrean Chang Yuan berkata sambil tersenyum dingin, bahkan belum pernah mendengar tentang Cloudfield Summit, tapi kamu juga berani menyebut dirimu seorang alkemis. Bahkan 3 orang Luyan juga memiliki penampilan yang ragu-ragu. Mereka memiliki beberapa keraguan sekarang bahwa penampilan ketiga Empyrean yang hebat ini sama sekali bukan pekerjaan Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan ekspresi geli, apakah mengetahui tentang Cloudfield Summit dihitung sebagai seorang alkemis? Empyrean Chao Yuan dan yang lainnya semua mengira Ye Yuan memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa memiliki kekuatan yang menakutkan pada usia ini. Tapi sekarang, mereka agak tidak pasti. Di negeri perbatasan selatan ini, selama seseorang memiliki latar belakang tertentu, mereka harus tahu tentang Cloudfield Summit. Apalagi Ye Yuan bahkan adalah seorang alkemis yang tangguh. Jika Ye Yuan benar-benar hanya seorang jenius yang tumbuh di bawah, maka, betapa mengerikan orang ini. Empyrean Chao Yuan berkata, Ye Yuan kecil tidak sadar, tapi Cloudfield Summit ini memiliki reputasi yang gemilang di tanah perbatasan selatan kami. Ini adalah pertemuan alkimia yang dinantikan oleh semua alkemis. Selama seseorang adalah seorang alkemis, mereka akan bangga pergi ke Cloudfield Summit sekali. Bahkan ada beberapa ahli alkimia Kaisar Surgawi Bodhimanda yang juga akan tampil dan ambil bagian. Empyrean Chao Yuan secara singkat menceritakan asal mula Cloudfield Summit. Ye Yuan juga sangat tertarik setelah mendengarnya. Mengumpulkan seluruh jenius alkimia di perbatasan selatan,
itu tentu saja merupakan pertemuan yang sangat megah. Terutama bahwa ada juga beberapa alkemis Daur Realm seperti Empyrean Flutterfeather. Bertukar dengan alkemis seperti ini secara alami adalah apa yang diinginkan Ye Yuan di dalam hatinya. Alam leluhur tidak jelas dan fana. Ye Yuan mengerti bahwa terus-menerus mengatasi dirinya sendiri di ruangan untuk bekerja tanpa referensi juga bukanlah ide yang baik. Jika dia melakukan beberapa pertukaran lagi dengan orang-orang seperti Empyrean Flutterfeather, dia mungkin bisa menembus belenggu. Jadi begitulah, maka saya secara alami harus pergi dan mengalaminya. Ye Yuan mengangguk dan berkata. Empyrean Flutterfeather tersenyum dan berkata, Empyrean ini tahu bahwa Anda akan tertarik. Tetapi jika Anda pergi ke Cloudpil Summit, secara alami Anda tidak harus berkelahi dengan orang-orang yang disebut jenius. Kami 7 tanah suci alkimia besar masing-masing memiliki 2 token Grandmaster. Yang satu secara alami adalah milik Empyrean ini. Sedangkan untuk bidak lainnya, Empyrean ini memikirkannya, tetap kaulah yang paling tepat. Petik 2. Saat dia berkata, Empyrean Flutterfeather melambaikan tangan. Cahaya kuning pucat terbang menuju Ye Yuan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Token berwarna tembaga kuno muncul di tangannya. Seluruh penonton sangat ketakutan. Kelompok pembangkit tenaga Empyrean sangat terkejut di hati mereka. Token Grandmaster. Itu adalah token Grandmaster. Token Grandmaster Cloudpil Summit, yang mewakili keberadaan Dao Alkimia terkuat di bawah Kaisar Surgawi. Seberapa menghormati statusnya? Sekarang, Empyrean Flutterfeather benar-benar menyerahkannya kepada Ye Yuan begitu saja. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini? Bahkan Empyrean Cao Yuan beberapa dari mereka juga kaget tidak bisa berkata-kata saat ini. Beberapa dari mereka telah mendengar tentang keganasan Ye Yuan dari mulut Song Yu dan yang lainnya. Tapi itu hanya desas-desus. Mereka datang ke sini terutama karena Song Yu dan aura kaisar yang menguasai lainnya. Adapun yang lainnya, mereka masih setengah ragu pada akhirnya. Tapi sekarang, 1 token Grandmaster sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dengan identitas dan status Empyrean Flutterfeather, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan token yang begitu berharga kepada Ye Yuan tanpa alasan? Kejutan di hati Empyrean Chang Yuan tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sama sekali. Empyrean Flutterfeather memberi Ye Yuan token Grandmaster. Ini mewakili apa? Ini mewakili bahwa Empyrean Flutterfeather mengakui bahwa status Ye Yuan sudah bisa sejajar dengannya. Ini terlalu menakutkan. Seberapa dihormati status Empyrean Flutterfeather. Bahkan di depan Heavenly Emperor Extreme Nether, Empyrean Flutterfeather juga bisa berbicara dengan pijakan yang sama. Meskipun Empyrean Flutterfeather hanyalah pembangkit tenaga Empyrean, posisinya di dunia alkimia perbatasan selatan tidak tergantikan. Legenda mengatakan bahwa Empyrean Flutterfeather bahkan memiliki kemungkinan untuk masuk ke alam leluhur. Maka statusnya akan naik 1 level. Jadi bagaimana jika Kaisar Surgawi? Kaisar Surgawi membutuhkan pil obat juga. Dia tidak membutuhkan pil Divine peringkat 7, tetapi apakah bawahannya tidak membutuhkannya? Tanpa pil obat, apa yang akan mereka gunakan untuk memenangkan pembangkit tenaga Empyrean? Oleh karena itu, status Empyrean Flutterfeather sangat tinggi di perbatasan selatan dan bahkan tidak kalah dari Kaisar Surgawi. Tapi dewa yang begitu agung sebenarnya sedang berbicara sebagai teman sebaya dengan Ye Yuan. Ini terlalu merongrong. Bagaimana mungkin dewa sejati Cakrawala ketiga memiliki kemampuan yang begitu kuat? Intinya adalah dia sebenarnya tidak tahu tentang Cloudpil Summit. Orang aneh macam apa yang diproduksi oleh Heavenly Eagle Imperial City? Bab 2015, Menguasai Empyrean. Meskipun aku tidak tahu apa token Grandmaster itu, Tuan Ye Yuan tampaknya sangat luar biasa. Lebih dari luar biasa. Itulah Empyrean Flutterfeather. Empyrean Flutterfeather sebenarnya berbicara setara dengan Tuan kita. Petik 2. Hehe, aku merasa bahwa tidak lama lagi, kota Kekaisaran Langit Surgawi akan mampu menjadi tanah suci alkimia puncak terbesar ke-8 di perbatasan selatan. Di dalam kota Kekaisaran Langit Surgawi saat ini, ada cukup banyak dewa alkimia bintang 4 dan bintang 5. Mereka secara alami tidak akan asing dengan Empyrean Flutterfeather. Ketika Empyrean Flutterfeather muncul, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Advertisement. Namun kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan mereka terjadi. Empyrean Flutterfeather sebenarnya berbicara dengan Ye Yuan sebagai orang yang setara. Kehormatan macam apa ini? Seseorang harus tahu, bahkan untuk pembangkit tenaga Empyrean biasa, Empyrean Flutterfeather juga bukanlah seseorang yang bisa mereka temui dan ajak bicara.
Kota Kekaisaran Langit Surgawi hari ini benar-benar meledak. Rasa hormat semacam ini dianggap telah sepenuhnya berakar dalam darah mereka. Ye Yuan mengukur token Grandmaster, tetapi merentangkan kedua tangannya dan berkata, Senior Flutterfeather, aku benar-benar ingin pergi, tapi lihatlah, dengan situasi saat ini, aku tidak bisa pergi apapun yang terjadi. Tatapan semua orang secara kolektif terfokus pada Chang Yang. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Jian Sutao yang telah diam selama ini tiba-tiba melambaikan tangannya pada Chang Yuan dan berkata, ini bukan urusanmu lagi di sini. Kamu bisa kembali. Petik 2. Ekspresi Chang Yuan berubah dan dia berkata, Empyrean Sutao, meskipun statusmu dihormati, jangan lupa bahwa tempat ini adalah wilayah Lord Extreme Nether. Anda menindas orang terlalu jauh dengan bersikap seperti ini. Petik 2. Sebagai pembangkit tenaga listrik Realm Empyrean tahap menengah, Chang Yuan selalu tinggi dan perkasa. Advertisement. Tapi hari ini, dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di langit di atas kota kekaisaran kecil yang lemah. Tempat ini jelas merupakan wilayah Heavenly Emperor Extreme Nether, tetapi dia benar-benar diperintahkan sesuka hati orang lain. Hanya saja Jian Sutao tidak begitu santai. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Kekuatan luar biasa yang bisa merobohkan gunung dan membalikkan lautan menghempas ke arah Chang Yuan. Wajah Chang Yuan berubah, segera mengumpulkan gerakan untuk menemui musuh. Tetapi setelah kontak dengan kekuatan yang luar biasa ini, domain dunia dan teknik bela diri Chang Yuan langsung hancur berantakan. Bang! Sosok Chang Yuan terbang mundur. Dadanya sudah berlumuran darah segar. Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara dengan Empyrean ini seperti ini. Lupakan tentang Anda, bahkan Brother Extreme Nether juga harus memberikan wajah Empyrean ini. Jika bukan karena berada di wilayah Brother Extreme Nether, menurut Anda apakah Anda masih bisa berdiri di sini hidup-hidup? Jian Sutao berkata dengan mendengus dingin. Lu Yan, Deng Yunzai, dan Dai Chunhao, ketiga orang ini, bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat ini. Realm Empyrean tahap akhir benar-benar terlalu kuat. Bahkan Chang Yuan tidak bisa memblokir serangan biasa dari Jian Sutao juga. Advertisement. Jika mereka maju, dia akan meledakkan mereka sampai mati dengan satu embusan. Chang Yuan memiliki wajah pucat pasi, jelas sudah menderita luka berat. Jian Sutao berkata dengan dingin, mengenai Brother Extreme Nether, Empyrean dan Flutterfeather ini sudah berakhir. Kota Imperial Heavenly Eagle ini akan menjadi wilayah Ye Yuan di masa depan. Jika seseorang datang ke sini dan orang tersebut bertindak liar, itu berarti orang tersebut menjadi musuh dengan Empyrean ini. Mereka harus mempertimbangkan diri sendiri. Sekarang, kalian bisa tersesat. Petik 2. Wajah Chang Yuan dan yang lainnya berubah, tidak menyangka bahwa Jian Sutao dan Empyrean Flutterfeather benar-benar pergi mencari Heavenly Emperor Extreme Nether untuk Ye Yuan yang sangat kecil. Apakah anak ini benar-benar luar biasa? Pada saat ini, terus tinggal juga akan menimbulkan masalah. Chang Yuan mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi. Selesai berbicara, kekosongan berdesir. Sosok Chang Yuan menghilang. Bagaimana mungkin tiga orang Lu Yan masih berani tinggal di sana? Mereka segera melarikan diri ke dalam kehampaan dan melarikan diri. Saat beberapa orang ini pergi, sorak-sorai menggelegar di kota. Pertarungan hari ini berlangsung terlalu memuaskan. Para penguasa yang bangga dengan ibu kota kekaisaran dan Bodhidharma yang besar itu juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Selanjutnya, setelah hari ini, kota kekaisaran langit surgawi akan menjadi kerajaan independen dalam kenyataan dan juga namanya. Dengan seorang penguasa yang mencintai rakyatnya seperti Ye Yuan, bagaimana mereka tidak bisa bersorak? Melihat kinerja para seniman bela diri di kota, bahkan Jian Sutao dan Empyrean Flutterfeather, pembangkit tenaga super ini, juga sangat terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa prestise Ye Yuan di kota kekaisaran ini sebenarnya sangat tinggi. Sorakan para seniman bela diri yang datang dari lubuk hati mereka tidak bisa dipalsukan. Mereka benar-benar mendukung Ye Yuan dan tidak asal-asalan. Situasi seperti ini sebenarnya sangat sulit dilihat di kota-kota lain. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke kelompok Empirins dan berkata, senior datang untuk membantu dari jauh, Ye ini bersyukur tanpa henti. Di masa depan, jika ada masalah di mana Anda membutuhkan Ye ini, silakan angkat bicara. Kamu ini benar-benar tidak akan menolak. Petik 2. Empyrean Cao Yuan terkekeh dan berkata, teman kecil Ye Yuan terlalu sopan. Empyrean ini mendengar Song Yu menyebutkan bahwa Anda membela mereka sampai mati di dalam medan perang Dewa Kuno. Jika tidak,
mereka akan lama binasa, dao mereka menghilang. Lebih penting lagi, anak itu benar-benar berhasil menembus aura yang melampaui kaisar. Hanya berdasarkan ini, Empyrean ini juga harus melakukan perjalanan ini. Bukankah begitu? Guo Jing yang bocah ini, saya pikir itu sudah cukup bagus jika dia bisa naik ke aura kekaisaran puncak. Siapa yang tahu bahwa anak ini langsung menerobos aura yang melampaui kaisar, hahaha. Empyrean Vivepeax tertawa keras dan berkata. Meskipun beberapa Empyrean mengatakannya seperti itu, mereka sudah lama bersukacita di hati mereka. Mampu membangun hubungan baik dengan Master Alkimia yang mengerikan dengan keluar kali ini, itu juga dianggap sepadan. Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga Empyrean, mereka sama dengan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, mereka juga membutuhkan pil dewa peringkat 6. Lebih penting lagi, dengan bakat mengerikan Ye Yuan dan dia berbicara setara dengan Empyrean Flutterfeather, seberapa mengerikan kekuatan alkimia miliknya. Di masa depan, selama dia menerobos ke alam Empyrean, bukankah dia akan menjadi dewa alkimia bintang 7? Eksistensi seperti itu, mampu membangun hubungan yang baik secara alami adalah semua yang mereka inginkan. Jika tidak, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi itu memberikan wajah Empyrean Flutterfeather? Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu sopan. Di medan perang dewa kuno, tempat semacam itu, kita harus saling membantu. Jika senior tidak menyukai Heavenly Eagle, mengapa tidak duduk di City Lord Manor dan minum secangkir alkohol kasar sebelum pergi? Petik 2. Empyrean Cao Yuan tersenyum dan berkata, meskipun kotanya kecil, ia mengakomodasimu, Buddha yang agung ini. Tuan-tuan, pergi dan duduklah. Petik 2. Empyrean Skyhawk tertawa dan berkata, tentu saja. Anggur Tuan Ye Yuan secara alami bukanlah produk biasa, bagaimana bisa Empyrean ini melewatkannya? Petik 2. Melihat tuan mereka menyapa pusat kekuatan Empyrean ini sebagai saudara, para seniman bela diri di kota merasa lebih bangga pada diri mereka sendiri. Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada Bai Tong, saudaraku Bai, aku akan merepotkanmu untuk membawa para senior ke City Lord Manor dan membiarkan mereka mencicipi anggur seperti mimpi yang kusimpan. Bai Tong mengangguk sedikit dan berkata kepada beberapa orang, tuan-tuan, tolong ikuti saya. Setelah beberapa orang pergi, hanya ada Ye Yuan, Jian Sutao, dan Empyrean Flutterfeather yang tersisa di luar kota. Jian Sutao memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, kali ini, itu dianggap telah membalas budi Anda, kan? Mengenai penampilan Jian Sutao, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa Jian Sutao memiliki kebencian yang sangat dalam terhadapnya. Dia tidak menyangka bahwa dia secara pribadi datang kali ini untuk mencari Heavenly Emperor Extreme Nether. Di masa depan, kota Kekaisaran Langit Surgawi dianggap tidak lagi memiliki masalah di masa depan. Huhu, apa yang dikatakan senior? Bantuan kali ini, Ye Yuan telah menerimanya, kata Ye Yuan dengan tangan terkatup. Dia, Ye Yuan, selalu membuat perbedaan yang jelas antara rasa syukur dan kebencian. Masalah terakhir kali memang Jian Sutao yang bertindak terlalu jauh. Tapi pada akhirnya, dia adalah ayah mertua Jian Hongqiao. Ye Yuan secara alami tidak akan menawarinya terlalu banyak. Mengambil tindakan kali ini, Jian Sutao memang sangat membantu. Bantuan ini, Ye Yuan secara alami harus menerimanya.